Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ibu-ibu kula muliakan, ngapunten sangat luar biasa niku kula yang menten lebih nyampe. Niki wau kula kena macet teng Gunung Sari. Mulai jam 1 lebih 5 menit pun macet di Gunung Sari niku. Nggih niku Alfamart niku. Mulai teng mriku mun macet. Mboten kok iki sida ngaji ta. Nggih. Dadi kok enten apa kok ngantos parang termacetin. Karena apa nggih? Nggih. Nih. Niku wong nggih kula khawatir iki kira-kira wis buyar apa ya kan jamaah. Nggih, alhamdulillah. Boten kata-kata mangke ingkang kula sampaikan nggih. Ibu mbak kula muliakan, syukur alhamdulillah senajan telat-telat kata, mboten titik senajan telat-telat kata, mugi-mugi saged nambahi wawasan kita, keilmuan kita pada sore hari ini. Nggih. Ngeten niku wau kula angen kira-kira apa sing tak sampaikan iki. Niki kan tanggal 14 Agustus, berarti sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Ketika kita merdeka niku kan tentu enten peristiwa pengibaran bendera merah putih. Bendera merah putih pertama kali yang membuat, yang menjahit kira-kira sinten Bu? Fatmawati. Fatmawati niku sinten? Istri Soekarno. Riwayate Fatmawati dos pundi? Enten sing semerang. Mun cekap Fatmawati mboten mawon nggih. Fatmawati itu lahir tahun 1923 di Bengkulu. Piyambake niku putri dari Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bengkulu. Nanti semerat informasi ini pernah mendengar nggih? Beliau dari muda aktivis NA. Terus beliau itu ngajinya bagus, kiro ayate. Terbukti beliau pernah tampil di pembukaan muktamar kalau nggak salah muktamar di Palembang tahun 1936. Nek tampil di pembukaan forum persyarikatan sekelas nasional, berarti kan ngajine saya nggih. Kita mboten mungkin terus ngajine gratul-gratul terus ditampilkan ning forum nasional. Terus beliau niku di Bengkulu kenal dengan Soekarno. Saat itu Soekarno dibuang di Bengkulu, sebelumnya di ND Nusa Tenggara Timur, kemudian dipindah ke Bengkulu.
Nah, begitu di Bengkulu ketemu dengan Fatmawati. Waktu itu Soekarno sudah punya istri yang bernama Inggit. Inggit. Setelah kenal dengan Fatmawati, rupanya Soekarno kepingin nikah dengan Fatmawati. Karena Fatmawati nggak mau di madu, juga nggak mau diracun. Di madu nggak mau, diracun nggak mau. Akhirnya Soekarno kemudian mencerai Inggit. Kemudian tanggal 1 Juni 1943 akhirnya Soekarno kemudian menikahi Fatmawati secara resmi. Kemudian dari Bengkulu diboyong ke Jakarta. Di Jakarta beliau kemudian berdiam dulu beberapa bulan mungkin di rumahnya Kiai Haji Mas Mansur. Lalu kemudian membuat rumah sendiri di Pegangsaan Timur. Nah, kemudian di tahun 1944 bendera pusaka itu kemudian dijahit oleh Fatmawati. Karena waktu itu Jepang mau memberi hadiah kemerdekaan Indonesia, termasuk yang disiapkan oleh Jepang adalah membuat bendera. Jadi kainnya itu diberikan oleh Jepang, merah putihnya itu diberikan oleh Jepang, kemudian dijahit oleh Fatmawati. Ketika tahun 1946 itu presiden, sudah jadi presiden itu mengusulkan agar Fatmawati masih aktif, memerintahkan Fatmawati agar tetap aktif di NA. Tapi karena waktu itu ngomong anak kecil, guntur, sehingga beliau tidak sempat aktif lagi di NA. Jadi dari sini kelihatan ternyata di balik bendera merah putih ada sosok dari Persyarikatan Muhammadiyah yang berperan untuk menjahit bendera merah putih. Dan jangan lupa Soekarno juga termasuk orang Muhammadiyah. Beliau masuk Muhammadiyah ketika di Bengkulu. Di Bengkulu itu beliau masuk menjadi anggota Persyarikatan Muhammadiyah. Dan teman-temannya juga banyak yang dari Muhammadiyah, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Kusumo, Kasman Siwadinijo. Nah, itu kan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ibu-ibu kan memuliakan. Jadi ternyata Fatmawati itu aktivis tulen, aktivis tulen. Kata jenengan kata ini aktivis tulen, rajin dan aktif, benar-benar aktif di persyarikatan. Ibu-ibu kan memuliakan. Tetapi ketika beliau sudah menikah itu terus punya anak. Berapa bu anaknya? Anaknya Soekarno dengan Fatmawati itu pinten? Mboten apa nggih? Guntur, Megawati, Fatmawati, Fatmawati lah ibu nih, Rahmawati, terus Sukmawati, terus Guru, berarti 5. Wah, jangan apa gitu? Guntur Soekarno Putri,
Gubernur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Fatmawati, Rahmawati kok Fatmawati Rahmawati Soekarno Putri, kemudian Sukma Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra. Nah, ketika tahun 1954 akhirnya Soekarno dan Fatmawati pisah. 1954 akhirnya Soekarno dan Fatmawati pisah, lalu Fatmawati keluar dari istana. Pisahnya itu karena Soekarno menikah lagi kali sinten Hartini dengan Hartini, lalu akhirnya pisah. Dan satu-satunya kelihatannya kalau saya nggak salah itu anaknya yang mengikuti ibunya hanya satu, yaitu Guntur Soekarno Putra. Yang lainnya lebih dekat ke Soekarno di istana. Kalau Fatmawati itu Fatmawati. Siapa itu Rahmawati? Kalau Rahmawati itu sudah menyatakan di artikel banyak bisa kita baca, itu memang dari kecil sudah ikut di istana dan diasuh oleh ibu angkat. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini ternyata Ibu Fatmawati yang begitu aktivis, yang sangat kuat ketokohannya, itu ternyata anak-anaknya tidak ada yang mengikuti sepak terjang beliau. Beliau kan aktivis NA, Islamnya juga kuat, tetapi ternyata anak-anaknya satu pun tidak ada yang mengikuti jejak Fatmawati. Nah, itu artinya bahwa anak-anak itu pertumbuhannya itu sangat diwarnai dengan berbagai macam faktor. Menurut jenengan kira-kira faktor apa yang mempengaruhi anak-anaknya sehingga tidak ada yang mengikuti jejak Fatmawati? Apa kurang dekat tinggi? Apa seorang ibu kurang dekat dengan anaknya sehingga lebih dekat ke bapaknya, presiden proklamator? Padahal dalam buku banyak kita baca, walaupun sudah dewasa, itu sering sekali Fatmawati itu menyuapi makan anaknya. Anaknya sudah gede-gede itu sering didulang karo Fatmawati. Berarti kan hubungan emosionalnya dekat nih. Nah, hadirin kalau melihatkan, jadi ngeten. Dalam hadis Nabi SAW itu dijelaskan bahwa anak itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi suci, fitrah, bersih. Kemudian lanjutnya hadis itu, maka orang tuanya lah yang fabawahu yahudani aw yunasironi aw yumajisani. Maka orang tuanya lah yang membentuk dia itu apakah jadi orang Nasrani, Yahudi atau Majusi. Artinya ngeten bahwa perkembangan anak itu ternyata sangat dipengaruhi dengan lingkungan, terutama kedua orang tua. Itu yang paling berpengaruh. Jadi kalau anak-anaknya Ibu Fatmawati kok tidak ada satupun yang
mengikuti jejak Fatmawati, maka barangkali lingkungan yang membentuk anak-anak beliau itu lebih kuat, lingkungan yang nasionalis, yang lebih bercorak kepada orang tua, dalam hal ini proklamator kita Bapak Soekarno. Nah, sehingga pengaruh dari Ibu Fatmawati kurang kuat. Padahal menurut penelitian itu kecerdasan anak itu 80% diturunkan dari ayah apa ibu? Ibu B. 80% anak itu diturunkan, kecerdasannya diturunkan dari gen ibu. Berarti ini anak-anak jenengan kok cerdas-cerdas, berarti memang jenengan itu gennya cerdas-cerdas. Ane ono ibu-ibu terus anak iku nakal, buwer, susah diatur, dicuwek-wek bedino, anak kok nakal, anak kok gak cerdas blas iki. Berarti iku foto karo apa? Jewer awake. Boleh jadi ibunya sendiri yang kurang cerdas. Karena kecerdasan anak itu 80% diturunkan dari gen itu. Kalau rambut itu dari gen ayah, sakit itu dari gen ayah, lebih banyak sakit itu dari ayah. Nah, ibu yang perlu melihatkan di Pancen itu, itu perlu karena tahu di Pancen, jadi perlu cerita Pancen. Di Pancen itu penderita AIDS, HIV/AIDS itu berjumlah 45 orang. Dengan semerat penyakit AIDS, HIV/AIDS, penyakit yang menyerang daya imun seseorang, sehingga ketika orang itu sakit, maka sakitnya tidak bisa sembuh karena daya imunnya nggak ada. Kalau kena sariawannya tidak pernah sembuh. Kalau kena asmanya tidak akan sembuh. Kalau kena TBC apalagi makin parah, tidak bisa sembuh. Nah, di Panceng itu 45 orang. Ini laporan dari Puskesmas nih. Dari 45 orang itu 13 itu diderita oleh anak-anak muda usianya 20-25 yang penyebabnya itu adalah LSL, laki-laki suka laki-laki. Nah, cukup terus bicara laki-laki sama laki-laki kok menyebarkan penyakit itu. Padahal penyakit itu kan penyebarannya bisa lewat hubungan seksual, jarum suntik, transfusi darah, atau cairan penderita penyakit AIDS yang nempel di kulit orang lain, yang kulit itu kebetulan kena luka, umumnya luka gitu ya, terus kena cairannya orang yang sakit AIDS, nah itu bisa nular. Kalau kulitnya luka, gitu. Kalau nggak segera dibersihkan 5 menit dari tempel itu resiko tertularnya sangat tinggi. Nah, LSL, laki-laki suka laki-laki, itu terus pikir caranya. Nah, itu dipancing loh. 13 orang LSL masih muda. Laki-laki suka sama laki-laki. Milane, makanya kalau kita mendapati kok ada anak sing sesama jenis kok nempel, itu perlu dicurigai.
Ono lanang karo lanang kok nempel wae. Nah, itu perlu dicurigai nih. Jangan-jangan LSL, laki-laki sama laki-laki. Laki-laki suka laki-laki. Makanya kalau teng pondok, kebetulan kalau megang teng Madinatul Ilmi nggih. Pondok kula niku nek ana santri kok makan berdua, niku langsung kula elingan. Kaleh, ayo. Bisa piringnya satu dewe. Kula elingaken. Karena mungkin awalnya nggih ngoten niku gitu. Boleh jadi awalnya makan berdua, terus kemana-mana berdua, tidur berdua, bisa kena penyakitnya nanti. Nah, itu LSL nih. Lah, perilaku laki-laki suka sama laki-laki ini penyakit, bukan kelainan, tapi ini adalah penyakit. Kalau tambah sedikit informasi saking puskesmas ini, ada fenomena yang menarik juga. Dari 45 itu 3 itu diderita oleh bapak-bapak, yang bapak-bapak ini tidak pernah kemana-mana. Setiap hari dia itu hanya mencari rumput karena punya sapi. Tidak kemana-mana, nggak pernah ke kota besar, ke mana-mana nggak pernah. Benar-benar orang desa. Nah, ternyata bapak 3 orang ini ketika ditanya kok bisa tertular, itu gara-gara cari rumput di sekitar warung. Sehingga ngoten niku nih, gitu. Terus kira-kira ditawari karo wong itu niku Pak, mboten ngicip ta Pak. Nah, kira-kira ngoten. Kula mboten daya troina. Gratis Pak. Pertama gratis. Mari lu kan perlu maneh ketagihan. Bisa saja seperti itu gitu. Tapi itu real ngoten. Ketika ditanyai dokter kok bisa? Ya karena awalnya itu ngarit suket itu di sekitar warung, kemudian ditawari pekerja seksual di warung itu, akhirnya terus terkena penyakit juga. Lah hadirin yang muliakan, perilaku anak kita yang masih muda-muda ini boten kepriki nggih, kula cerita tentang pancen iki. Itu mungkin karena pengawasan dari orang tua tadi itu yang kurang. Orang tua di rumah kadang-kadang menganggap tugasnya itu hanya sekedar cari nafkah, memberikan kebutuhan fisik saja, materi saja, tetapi lupa memberikan contoh yang baik bagi anaknya. Beberapa hari yang lalu saya ngisi di ibu-ibu di salah satu desa di Panceng. Ini Ibu Aisyah juga. Ketika ini saya sampaikan, jawaban ibu ngeten, anak itu Pak tergantung bapak nih Pak. Ini bapak nih apik ya apik. Ini bapak nih open ya open Pak. Tapi ini bapak nih gak open yo, anak yo gak open Pak. Itu apa yang disampaikan oleh Ibu Aisyah di salah satu desa di Pancang. Waktu kula ngisi ngeten iki. Jadi menurut ibu itu anak itu faktornya adalah karena bapak ibunya mboten disebut belas. Kira-kira menurut jenengan kamu setuju apa mboten ngeten iki? Madrasah pertama nggih. Oh iya leres jenengan. Berarti jenengan mboten setuju kalian niku nggih. Memang ada keseimbangan antara orang tua laki-laki sama Orang tua ibu.
laki-laki bapak sama ibu harus seimbang, leres jenengan terus. Jadi memang benar orang tua itu dalam mendidik anak tidak boleh berbeda antara ibu sama ayah. Harus sinkron. Setuju nggih? Ini boten sinkron, apa yang terjadi? Contoh ngeten, contoh. Bapak nih atau ibu niku ketat. Nah salat wis adzan. Nah salat wis adzan. Cepet. Sing bapak nih luwih longgar. Sik tabu sakno anak ibu. Oke, dolanan habis dilungkas oke adzan kok. Sing ibune kenceng, sing bapakne Allah. Anaknya akhirnya nopo? Milih sinten? Mestinya milih bapakne. Umpamane sinau, ibune biasa kenceng. Nah sinau, mana ujian? Kau ujian Pak? Kasih sinau, kaiso ujian tuh. Sing bapakne pejabat. Ojo keras-keras kau karo anak kok keras ini. Sinau cek yo seanane kok musinau. Apa dewe selalu sedimpi. Bapakne longgar, ibune kenceng. Akhirnya sing diinep adalah ayahnya. Ana sing ngoten, apa wae sing disampaikan ibu mesti mendal. Gitu. Nek dimarahi ibune mesti mlayune nanggone bapak, mencari pembelaan ke bapak. Atau kalau nggak ada bapaknya, bu kok kenceng-kenceng bapak, wae kamu kok berlindung atas nama bapak. Atau kadang-kadang orang tua itu hanya menyerahkan pendidikan anak itu kepada lembaga sekolah. Anakku tak sekolah sing apik. Aku wis tugasku selesai. Wis tak bilangi SPP ini sak ulang 10 juta. Tafite ya wis apik. Wis aku pasrah nang sekolahan. Apa bisa seperti itu? Betul sakit nggih. Hadirin, ibu bapak kalau muliakan, pengaruh orang tua ke anak itu sangat luar biasa, dan pengaruh orang tua itu lebih kuat contoh langsung daripada nasihat. Ringkese anak itu lebih banyak mencontoh orang tua daripada mendengarkan nasihat dari orang tua. Nek wong kalau kita menghendaki anak kita itu rajin membaca, nggih orang tua menunjukkan diri suka membaca. Nah, wong tuane ngomong witna nasinauna, tapi orang tuanya nggak pernah ngasih contoh belajar. Ini kata jenengan kan jelas. Ternyata ibu-ibu itu senang ilmu, buktinya beriman ilmu pengajian. Nah, kan jelas gitu. Contoh yang baik. Kalau nasihati masih punya alasan. Ibu ini kayak semacam, tapi ibu-ibu senang gelek ilmu. Bendino ilmu ngaji. Ning gone gedung dakwah yo ngaji. Ngrungokno ilmu. Nang gone masjid yo ngrungokno ilmu. Jadi ibu ini senang ilmu lah. Wong kan sampeyan kudu gara ilmu. Lah kan bisa nasihati nggih. Terus orang tuanya anaknya oh iya ibu itu senang ilmu. Nah, walaupun tidak membaca itu sudah poin tersendiri. Nah, kalau kita mau anak kita membaca Al-Qur'an yang rutin, ya kita harus membaca Al-Qur'an dengan rutin. Tapi buat sampai terus umum-umum. Anak itu buka Quran. Ngomong itu, terus kalau anak ditutup, wis sendiri. Boten, yo ngaji temen.
Jadi apa yang dilihat oleh anak, apa yang dirasakan oleh anak itu jauh lebih kuat daripada sekedar nasihat. Jadi yang ingin saya sampaikan hadirin, kita berkaca dari tokoh kita Ibu Fatmawati, pahlawan nasional kita. Beliau aktivis, beliau benar-benar bagus, Islamnya bagus, membaca Al-Qurannya bagus, tetapi karena kurang kuatnya pengaruh beliau ke anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tidak ada satupun yang mengikuti jejak beliau. Anak-anaknya jauh lebih kuat pengaruhnya ke ayahnya. Jadi dari rumah tangga itu kalau bisa ya antara ibu dan bapak harus sinkron, sehingga pendidikan anak diharapkan bisa seperti yang kita harapkan. Ibu kalau blok inten iku yang sakit kula sampaikan nggih terlalu sore telate pun kata nggih. Ngapunten sanget menawi napa ingkang kula sampaikan niki kurang berkenan nggih menyinggung perasaan jenengan. Ngapunten sanget niku telat suwe nggih. Mugi-mugi napa ingkang kula sampaikan enten guna lan manfaate. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.